Pemirsa, sebelum kita mendengarkan tanggapan atas kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh kedua panelis kita, kami ajak Anda pemirsa langsung menuju ke venue debat perdana di Geraha Sanusi Universitas Padjadjaran untuk melihat situasi terbaru. Karena informasi yang kami dapatkan, keempat paslon ini sudah tiba di venue debat di Geraha Sanusi Universitas Padjadjaran untuk sesaat lagi, sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan debat perdana, pemaparan visi, misi dan juga program kerja yang akan disampaikan oleh empat paslon. Dan langsung kita menuju ke lokasi ya, kita lihat bagaimana persiapannya. Kalau tadi berdasarkan laporan dari rekan kita, di persiapannya sudah sangat matang begitu ya untuk memulai jalannya debat perdana. Nanti kita nantikan ya. Tadi kita lihat ya laporan dari rekan kami, ada Atika Harahap yang tadi melaporkan langsung dari Geraha Sanusi Universitas Padjadjaran, di mana saat ini tentunya sudah tiba, ada seluruh 4 pasangan calon sudah tiba, yang artinya sebentar lagi tentunya debat akan segera dimulai. Tapi kembali lagi Vena, kita akan langsung meminta jawaban dari masing-masing paslon. Tadi kalau saya awali dari Kang Maman, sekarang dari Kang Iswara terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan dari panelis. Bagaimana kemudian ketika potensi ini ada, potensi pendidikan, layanan, infrastruktur ini juga sudah memadai di Jawa Barat. Tapi di sisi lain disampaikan oleh Kang Idil, kita masih minim literasi untuk di Jawa Barat. Bagaimana kemudian digitalisasi ini bisa tercapai? Silakan. Waktu sekitar 90 detik Kang, silakan. Baik, seperti debat ya. Terima kasih Pak Prof. Tabrani yang menyampaikan terkait dengan kondisi di Jawa Barat yang sebenarnya infrastrukturnya sudah cukup baik. Jadi betul sekali, tapi masih ada gap antara utara dan selatan tadi saya sampaikan. Kalau bicara idealnya sekarang kita Jawa Barat itu luas wilayahnya sekitar 35.357 km persegi. Kabupaten kotanya 27 kabupaten kota. Ini jauh sekali gapnya dibanding misalnya Provinsi Jawa Timur misalnya. Kita hanya 27 kabupaten kota. Oleh karena itu rentang kendalinya relatif lebih sulit ketimbang Jawa Timur dan Jawa Tengah yang 38 kabupaten kota. Apalagi kalau kita kaitkan dengan DAU dan DAK-nya yang Jawa Barat selalu lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu satu. Jadi memang ini satu permasalahan ya bagi gubernur dan wakil gubernur mendatang, siapapun nanti yang terpilih, ini memang sebuah pekerjaan rumah. Ya, walaupun di Jawa Barat itu banyak sekali kampus. Kita punya Universitas Indonesia, kita punya UI, kita punya Unpad, kita punya ITB ya. Banyak sekali, kita punya UPI. Ini memang oleh karena itu tidak berlebihan jika pemerintahan yang kemarin atau yang sebelumnya selalu menargetkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju. Baik. Tapi provinsi termaju kan ada ukuran-ukurannya, termasuk yang disampaikan Kang Idil tadi terkait dengan literasi. Ini betul sekali, jadi memang di indeks pendidikan kita masih rendah. Masih 69 poinnya. Dibanding kesehatan yang sudah 82, daya beli yang sudah 83. Jadi kalau kita bicara Human Development Index-nya jadi 74. Karena tadi indeks pendidikannya masih 69, literasinya masih 69. Dan rata-rata lama sekolahnya masih 9,1 tahun. Itu memang kerjaan rumah kita. Baik. Menjadi PR ya tentunya. Menjadi PR. Itu dari paslon nomor urut 4. Bagaimana Kang Khalid, kemudian paslon nomor urut 3 memaksimalkan potensi yang ada di Jawa Barat. Jadi yang paling penting itu adalah approach atau pendekatan kepemimpinannya. Jawa Barat begitu luas. Tadi disebutkan ada 27 kabupaten kota. Pasangan ASI memiliki pendekatan kepemimpinan yang kami sebut sebagai pendekatan pemimpin kolaboratif. Kita memasuki era kolaborasi 4.0 di mana teknologi, aktor dari pembangunan itu multiple actor. Jadi pemerintah adalah salah satu aktor yang mana mempromot bagaimana warganya, apakah itu dari sivitas akademika, apakah dari komunitas, apakah dari NGO, apakah dari private sector, untuk menjadi co-kreator, untuk menjadi kolaborator. Dan inilah pentingnya leadership. Kita memiliki pasangan ASI, Ahmad Syaihu Ilham Habibie. Ada wakilnya Pak Ilham Habibie. Dia menghabiskan waktunya untuk teknologi, seorang teknokrat, ilmuwan, yang juga seorang pengusaha. Dan
beliau juga mewarisi kecerdasan dari sang ayah Presiden B.J. Habibie. Jadi kita menawarkan sebuah konsep kepemimpinan yang kolaboratif, yang bisa memberdayakan warganya, bukan hanya ini ada program, pemerintah punya program, kemudian kita suksesan. Tidak begitu. Anak-anak muda generasi sekarang, Gen Y, Gen Z, mereka bukan hanya objek pembangunan, mereka adalah co-kreator pembangunan. Konsep kolaboratif, go-kreator, langsung dijawab Kang Khalid. Silakan Kang Abdi sekarang. Ya, saya kira problem yang tadi disampaikan baik oleh Prof. Tobroni maupun oleh Kang Idil, ya, salah satu gagasan dan melakukan satu akselerasi untuk membangun Jawa Barat adalah bahwa pasangan Kang JJ dan Kang Ronald itu akan mendukung percepatan dilakukannya pemekaran daerah. Jadi itu salah satu problem. Hari ini dengan penduduk 50 juta jiwa di Jawa Barat, lalu kemudian kabupaten kotanya hanya 27, desanya hanya 5.312. Nah saya kira itu kemudian berpengaruh ya pada proses bagaimana untuk mempercepat pembangunan. Bandingkan dengan tetangga sebelah di Provinsi Jawa Timur dengan penduduk hanya 40 juta tetapi kabupaten kotanya ada 38. Kemudian Jawa Tengah dengan 35 juta penduduk, kabupaten kotanya hanya 35. Dan itu berpengaruh ya terhadap pertama misalnya bagaimana percepatan pembangunan di masyarakat desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira hari ini adalah era di mana kecepatan internet, lalu kemudian big data, lalu kemudian kecerdasan buatan, sehingga apa yang menjadi tema hari ini terkait dengan digitalisasi itu saya kira sesuatu yang tidak terhindarkan. Sehingga bagaimana kemudian memaksimalkan perguruan tinggi di Jawa Barat, saya kira kita mendukung program apa yang disebut dengan Trihelix yang kemudian berkembang menjadi Pantahelix, di mana pemerintah harus membangun satu kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dengan swasta. Sehingga pembangunan di Jawa Barat saya kira dengan pengalaman yang dimiliki oleh Pak JJ sebagai Wakil Bupati Ciamis, sebagai Bupati Pangandaran 10 tahun, itu akan bisa kemudian memaksimalkan Jawa Barat akan maju dan Jawa Barat untuk semua. Saya kira itu. Kang Maman, Paslon 1 silakan. Ya, saya setuju apa yang dikatakan Prof. Tobroni bahwa potensi yang melimpah itu tidak terlalu efektif dan tidak optimal. Begitu pula Mas Kang Aidil tadi bahwa lemahnya literasi. Nah, oleh sebab itu pasangan bahagia memiliki apa yang disebut dengan trilogi pembangunan Jawa Barat bahagia. Yang pertama adalah layanan dasar. Kami meluncurkan 4 kartu. Kartu Jabar Bahagia, kartu tentang prakerja, kartu keluarga bahagia, dan juga intensif guru ngaji. Itu layanan dasar. Lalu kami pun poin keduanya adalah bagaimana membuat sektoral. Bahwa Jawa Barat besar, tetapi kalau dibangun dengan cara pandang sektoral, itu penting. Misalnya kita bisa membangun berapa rumah-rumah kreatif, lapangan-lapangan olahraga, wirausaha muda, lalu pembenahan terhadap guru ngaji dan juga pesantren, 21.000 pesantren. Oleh sebab itu Kang Acep memang dia dulu di DPRD, lalu juga di Komisi 10 DPR RI, dan dia memimpin pesantren besar Cipasung, tahu persis persoalan pesantren itu, tahu persis apa yang dibutuhkan oleh pesantren dan santri dan juga kiai-kiainya. Itu penting, dijadikan apa yang sektoral. Nah poin terakhirnya, yang ketiga, kita memang perlu untuk membagi kawasan yang punya nilai tertentu dengan kebutuhan tertentu. Misalnya ada kawasan metropolitan Jabodetabek Punjur. Itu apa kebutuhannya, apa potensinya. Itu di pasangan bahagia, Kang Acep Gita tahu persis itu kebutuhannya. Oleh sebab itu, kawasan lain seperti Pantura, Pantai Selatan, begitu pula Ciayu Maju Kuning, dan lain sebagainya, kami betul-betul mempelajari seluruh kawasan itu dengan potensinya dan kebutuhannya. Termasuk juga kita mempertanyakan bagaimana optimalisasi peran-peran perempuan Jawa Barat di tengah stunting yang masih tinggi. Oleh sebab itu satu-satunya calon yang memiliki wakil gubernurnya adalah perempuan, itu hanya Paslon Bahagia. Maka jangan dulu percaya diri dengan survei yang besar, tetapi tidak merepresentasikan perwakilan perempuan. Baik, luar
luar biasa. Sudah kita dengarkan bagaimana jawaban dari masing-masing jubir paslon. Nanti usai jeda pemirsa, kita akan kembali ke panelis untuk mendengarkan apakah betul solusi yang ditawarkan betul-betul konkret untuk bisa menjawab permasalahan di Jawa Barat. Tetaplah bersama kami pemirsa di debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2020.